Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Salah satu makna dari pepatah ini adalah manusia memiliki kehendak bebas dalam kehidupannya. Artinya manusia bebas untuk menentukan pilihannya. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Bukan pula seperti robot yang dikendalikan oleh remote control. Tapi manusia diberikan Tuhan kehendak bebas dalam hidupnya untuk bisa melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Manusia adalah hakikat diri Allah, citra Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yosua dalam bacaan kita hari ini memberi kebebasan kepada bangsa Israel untuk memilih dalam hidupnya. Dia tidak memaksakan saudara sebangsanya harus beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk membuat pilihan dengan tepat dan bijak, supaya jangan salah memilih, sehingga akhirnya akan berpengaruh kepada kehidupan mereka. Mengapa Joshua akhirnya menjatuhkan pilihannya untuk setia dan taat beribadah kepada Tuhan? Tentu saja karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang Joshua rasakan dalam perjalanan hidupnya. Mengingat kebaikan Tuhan, Joshua mengajarkan kepada bangsa Israel supaya terus mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Tuhan telah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, bahkan membawa mereka ke tempat yang baik, yang penuh susu dan madu. Bahkan Tuhan terus menyertai mereka dari banyaknya ancaman dan musuh-musuh mereka. Joshua mengajarkan supaya terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin memang ada Allah-Allah lain yang ada di sekitar mereka. Allah nenek moyang yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya sedang didiami oleh bangsa ini. Tapi Joshua selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga dia menetapkan pilihannya bahwa dia akan tetap setia kepada Tuhan saja. Hal ini terlihat dalam tindakan iman yang diperlihatkan oleh Joshua, bahwa tidak hanya terus mengingat saja kebaikan Tuhan, tapi juga harus terlihat dari tindakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Joshua menjadi hal yang sangat penting, karena mengingat tanpa tindakan tentu saja bukanlah suatu yang baik. Tapi tindakan iman harus jelas dan nyata, karena dengan setia beribadah kepada Tuhan adalah pilihan
tindakan iman kita. Bagaimana dengan keluarga kita saat ini? Di tengah kehidupan kita, di tengah banyaknya pilihan kita yang mengajarkan kita dan bahkan mengajak kita untuk tidak setia kepada Tuhan, atau bisa juga mengharuskan kita untuk jauh dari hadapan Tuhan. Kesibukan, pekerjaan, ambisi, harapan, dan banyak hal lainnya yang justru membuat kita tidak mengindahkan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali dari ketegasan dan pilihan hidup Joshua, bahwa kita juga harus memilih dan bertindak secara iman dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Lihatlah penyertaan Tuhan dari setiap proses yang membentuk keluarga kita. Karena kebaikan Tuhan akan membuat kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Janganlah kiranya kita terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita atau oleh tindakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tetaplah tunjukkan tindakan iman kita lewat keluarga kita. Bawalah keluarga kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Rasakan dan lihatlah cara Tuhan memelihara kehidupan kita, melewati setiap proses dan perjuangan kita, baik di dalam kehidupan kita yang penuh tantangan dan juga pencobaan-pencobaan yang datang kepada keluarga kita. Tapi jika kita tetap setia kepadanya, Tuhan akan memperlihatkan kasih setianya yang luar biasa kepada kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Inilah komitmen kita bersama pada hari ini, membawa keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah komitmen kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, menceritakan kebaikan-Mu lewat keluarga kami, ya Tuhan. Amin.